Dan malam ini kita akan membahas kisah Nabiullah Idris alaihi salatu wassalam. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kisah Nabiullah Idris alaihi salatu wassalam di dalam Al-Quran hanya disebutkan dalam satu ayat dalam surah Maryam, di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan wadhkur fil kitabi Idris innahu kana siddiqan nabiyya wa rafa'nahu makanan 'aliyya. Wadhkur, sebutkan wahai Muhammad di dalam Al-Quran tentang kisah Idris. Sesungguhnya Idris adalah seorang siddiqan yang selalu membela kebenaran, nabiyan, dan dia juga seorang nabi. Wa rafa'nahu makanan 'aliyya, dan kami angkat Idris ke tempat yang paling tinggi. Inilah ayat yang menjelaskan di dalam Al-Quran tentang kisah Idris alaihi salatu wassalam dalam surah Maryam ayat 56. Sering saya katakan, kalau kita mengkisahkan kisah para nabi, tidak semua para nabi dikisahkan secara detail dalam Al-Quran. Betul, ada nabi-nabi yang dikisahkan secara detail, seperti kisahnya Nabi Musa, kisahnya Nabi Ibrahim, kisahnya Nabi Nuh, Nabi Yusuf, dan yang lainnya. Tapi ada juga kisah-kisah para nabi itu tidak dikisahkan secara detail, tetapi secara global saja, seperti Syuaib, Nabi Saleh, Hud, dan sebagian nabi yang lainnya. Termasuk juga Nabi Idris, hanya globalnya saja. Tapi ada juga nabi-nabi yang disebutkan namanya, tapi tidak ada kisahnya dalam Quran, seperti Dzulkifli, Ilyasa, dan yang lainnya. Lah Idris ini hanya dikisahkan secara global saja, karena dikisahkan dalam surah Maryam ayat 56-57 saja. Baik, sebelum kita menjelaskan tentang kisah Nabi Idris, Nabi Idris ini adalah nabi ketiga yang Allah Subhanahu wa taala utus ke permukaan bumi setelah sebelumnya Nabiullah Adam alaihi salatu wassalam. Kemudian Adam meninggal, maka estafet kenabian jatuh kepada putranya yang bernama Syith. Baru setelah Syith, estafet kenabian dilanjutkan dengan Idris alaihi salatu wassalam. Pada minggu-minggu yang lalu kita sudah mengkisahkan tentang kisah anak-anak Adam alaihi salatu wassalam, Qabil dan juga Habil. Singkat cerita, kisah Qabil dan Habil ini, setelah kemudian pengorbanan Qabil ditolak dan pengorbanan Habil diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, Qabil pun mati, yang berujung dengan pembunuhan saudaranya sendiri Habil. Dan itulah pembunuhan pertama sepanjang sejarah umat manusia. Setelah kemudian Qabil membunuh Habil, maka dia pun kemudian mengasingkan diri bersama saudari perempuannya menuju ke lembah. Sementara Adam alaihi salatu wassalam dan anak-anaknya, mereka tetap tinggal di perbukitan. Dan Adam melarang keras, tidak boleh orang-orang yang di perbukitan
menemui orang-orang yang ada di lembah, karena tahu sifat Qabil ini jahat. Makanya keturunan Qabil menjadi kaum yang sangat rusak akhlaknya. Lah setelah kematian Habil, maka Adam alaihi salatu wassalam berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar Allah menggantikan Habil dengan yang lebih baik. Maka setelah doanya Adam alaihi salatu wassalam, Allah kabulkan. Akhirnya Hawa mengandung, tetapi melahirkan tanpa kembar. Itulah yang kemudian anak yang lahir tanpa kembar ini diberi nama Syith alaihi salam. Syith artinya hibatullah, hadiah dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk Adam sebagai pengganti Habil. Maka karena Syith setelah tumbuh dewasa memiliki sifat-sifat dan akhlak-akhlak yang baik, maka Adam alaihi salatu wassalam berusaha keras untuk mendidik Syith, putra tercintanya ini, menjadi orang yang baik, supaya bisa meneruskan ajaran-ajaran Adam alaihi salatu wassalam kepada umatnya. Dan akhirnya Syith pun menuruti apa yang diperintahkan Adam alaihi salatu wassalam, sehingga dia memiliki sifat-sifat Adam alaihi salatu wassalam yang pernah ada pada Habil, putra kedua Adam alaihi salatu wassalam. Maka sejak itulah kemudian Syith membantu ayahnya untuk mendidik masyarakat yang di atas bukit, sementara masyarakat yang di lembah keturunan Qabil semakin hari semakin rusak. Terutama setelah Adam alaihi salatu wassalam meninggal dunia, maka kemudian Syith melarang keras, tidak boleh kaumnya yang di perbukitan itu sampai turun ke lembah bercampur baur dengan kaumnya Qabil yang ada di lembah, karena terkenal kerusakannya. Hal ini disyaratkan di dalam Al-Quran, sebagaimana pernyataan Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma saat memberikan catatan kepada ayat wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Allah berfirman, janganlah kalian bertabarruj, berdandan, wahai para wanita, seperti dandanan orang-orang jahiliyah. Kata Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma mentafsirkan ayat ini, salah satu wanita-wanita yang suka tabarruj adalah kaum Qabil yang berada di lembah. Jadi keturunan Qabil itu mereka suka tabarruj, mereka suka mempertontonkan aurat-aurat mereka, karena kebetulan turunan Qabil ini wanita-wanitanya memiliki paras yang cantik, sementara yang di daerah perbukitan kaumnya Syith justru terbalik, laki-lakinya tampan tapi wanitanya kurang cantik. Tapi kaum Qabil yang ada di lembah, wanita-wanitanya cantik tetapi laki-lakinya kurang tampan. Maka syaitan atau iblis laknatullah ada kesempatan untuk menggoda anak turunan Adam alaihi salam. Satu hari iblis menjelma manusia, pura-pura bekerja kepada orang-orang yang ada di lembah kaumnya Qabil untuk bekerja di pertanian mereka. Karena kita tahu Qabil ini suka bertani, makanya turunannya juga suka bertani. Maka setelah kemudian iblis masuk ke lembah dan menjadi pengikut kaum Qabil, maka di sini iblis menciptakan satu suara yang disebut dengan seruling. Makanya Nabi SAW ketika menyatakan tentang seruling, kata Nabi SAW, seruling itu adalah mizmar min mazamir syaitan. Dia adalah suara yang keluar dari suara-suara setan. Setelah kemudian seruling itu jadi, maka kemudian
Iblis mengajarkan kepada kaum Qabil agar mereka meniup seruling itu. Maka ramailah kemudian kaumnya Qabil ini meniup seruling yang suaranya mengundang sampai ke atas perbukitan, sehingga membuat penasaran kaum Sith yang ada di perbukitan, suara apa itu? Kenapa bising sekali? Akhirnya kemudian salah satu di antara mereka memberanikan diri untuk ke bawah lembah dan mengintip itu suara apa. Padahal Sith sudah melarang keras, tidak boleh kaumnya untuk ke bawah, apalagi kemudian berinteraksi dengan kaum Qabil. Tapi begitulah syaitan memancing orang, al-khutuwat, selangkah demi selangkah. Allah mengatakan wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Janganlah kalian mengikuti langkah-langkah setan, karena setan itu musuh kalian yang nyata. Ketika kemudian para laki-laki yang di atas bukit kaum Sis ke bawah mengintip suara apa yang ada di lembah, mereka pun kemudian melihat wanita-wanita yang sangat cantik, berpakaian tidak sopan, menampakkan auratnya. Mulailah kemudian kaum Sith pun tergoda. Kemudian setelah kemudian para wanita yang ada di kaum Qabil juga melihat laki-laki yang turun dari atas bukit, rupanya laki-lakinya tampan-tampan. Akhirnya para wanita yang di lembah pun tergoda dengan laki-laki yang di atas bukit. Maka kemudian setan berhasil mempertemukan laki-laki yang di bukit dengan wanita yang di lembah. Maka singkat cerita berakhir dengan perzinahan. Dan itulah perzinahan pertama yang dilakukan kaum Adam alaihi salatu wassalam. Berawal dari pembunuhan, kemudian musik pertama, sampai berakhir kepada pembunuhan. Kemudian mereka pun mulai menciptakan minuman khamar dan mereka pun mabuk-mabukan. Karena biasanya kalau sudah 3 kejahatan berkumpul, ada musik, ada khamar, ada wanita, pasti ada kerusakan di situ. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Allah Syith alaihi salatu wasallam berusaha memperbaiki kaumnya untuk kembali kepada tauhid, kembali kepada akhlak yang baik. Syith alaihi salatu wasallam akhirnya oleh Allah Subhanahu wa taala diturunkan suhuf. Dan suhuf itu adalah lembaran-lembaran kitab suci, di mana jumlahnya 50 lembar sebagai undang-undang untuk kaumnya. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan di dalam Al-Qur'an, "Inna hadza la fi suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa." Inna hadza, sesungguhnya Al-Qur'an ini, la fi suhufil ula, terkandung suhuf-suhuf nabi-nabi yang pertama. Sebagian ahli tafsir maksudnya nabi-nabi yang pertama salah satunya Idris yang dianugerahi, salah satunya Sis yang dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala 50 lembar suhuf yang merupakan kitab suci untuk menjadi undang-undang kaumnya. Maka Nabi Syith alaihi salatu wassalam terus mendakwahkan suhuf ini kepada kaumnya, sampai akhirnya Syith pun meninggal dunia. Setelah Syith meninggal dunia, maka Syith kemudian memiliki putra, dan putra Syith adalah Anush. Anush inilah yang kemudian meneruskan dakwah ayahnya. Ketika Anush meninggal dunia, maka estafet dakwah kemudian dilanjutkan anaknya yang bernama Kainan. Maka Kainan inilah yang meneruskan dakwah ayahnya Anush, di mana Anush adalah putra Syith alaihi salatu wassalam. Setelah Anush, Kainan kemudian meninggal, maka estafet dakwahnya dilanjutkan oleh anaknya lagi, namanya Mahlail.
Ada yang mengatakan Mahlail ini, kata Imam Ibn Katsir di dalam Bidayah wan Nihayah, dia adalah seorang raja yang pernah menguasai 7 iklim, dan dialah orang yang pertama kali menebang pohon, dan dialah pendiri kerajaan Babylon yang ada di Irak. Mahlail ini, dialah pendiri kerajaan Babilonia yang ada di Irak, dan dialah orang yang pertama kali menebang pohon dengan peralatan di zaman itu hanya kampak dari batu dan yang semacamnya. Setelah kemudian Mahlail meninggal dunia, maka kemudian estafet dakwahnya dilanjutkan kepada putranya lagi, namanya Yarid. Setelah Yarid meninggal dunia, maka estafet dakwah diteruskan kepada putranya, namanya Anuh. Anuh inilah nama lain daripada Idris alaihi salatu wassalam. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari sini kita tahu bahwa Idris alaihi salatu wassalam hanyalah meneruskan dakwah kakek buyutnya Nabi Allah Syith alaihi salatu wassalam, dan juga manusia pertama yang ada di permukaan bumi, Adam alaihi salatu wassalam. Bagaimana kisah Idris alaihi salatu wassalam? Secara nasab, dia adalah Anuh ibn Yarid ibn Mahlail ibn Qainan ibn Anush ibn Syith ibn Adam alaihi salatu wassalam. Di mana letak daripada Idris alaihi salatu wassalam memulakan dakwahnya? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dunia ini hanya 4 tempat di mana Allah Subhanahu wa taala mengutus para nabinya. Pertama Irak, yang kedua Syam, di mana Syam ini meliputi Palestina, meliputi Libanon, meliputi Suriah, dan juga meliputi Urdun. Kemudian juga yang ketiga Mesir, dan yang keempat Al-Jaziratul Arabiyah. Inilah 4 tempat di dunia ini yang Allah utus para nabi ke permukaan bumi. Selain 4 tempat tidak ada nabi yang diutus, tapi ajaran mereka meliputi kepada seluruh dunia. Isyaratnya ada dalam Al-Quran, dalam surah At-Tin, Wat-tini waz-zaitun wa turi sinina wa hadzal baladil amin. Wat-tin, tempat tumbuhnya tin, waz-zaitun, tempat tumbuhnya zaitun, wa turi sinin, dan bukit Tur Sina, wa hadzal baladil amin, dan inilah negeri yang penuh dengan keamanan. Ada yang mengatakan wat-tin, tempat tumbuhnya tin. Di mana tempat tumbuhnya tin? Di Irak. Kemudian waz-zaitun, tempat tumbuhnya zaitun. Di mana tempat tumbuhnya zaitun? Di Syam. Kemudian wa turi sinin, di mana bukit Tur Sinah? Di Mesir. Wa hadzal baladil amin, dan inilah negeri yang aman, maksudnya Al-Jazirah Arabi, Mekah dan sekitarnya, negeri Hijaz. Inilah daerah-daerah Allah mengutus para rasul kepada mereka. Seperti di Irak, Allah Subhanahu wa taala mengutus Idris. Disitulah Idris dilahirkan. Kemudian mengutus Ibrahim. Disitulah Ibrahim dilahirkan. Kemudian mengutus Nabi Allah Yunus alaihi salatu wassalam di satu negeri namanya Nainawah. Disitulah Yunus dilahirkan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan yang lainnya. Kemudian Syam, yang saya katakan tadi meliputi Palestina, Libanon, Suriah dan Urdun. Maka banyak para nabi diutus di negeri ini. Di antaranya Nabi Musa diutus di negeri ini. Musa, Zakaria, Yahya, Isa, dan banyak para nabi yang lainnya.
Kemudian yang ketiga Mesir. Mesir diutus banyak para nabi juga. Nabi Yusuf berada di Mesir. Termasuk juga Idris setelah hijrah dari Babylon ke Mesir. Kemudian juga Nabi Ibrahim juga pernah singgah di Mesir. Kemudian yang terakhir Jazirah Arab, di mana nabi-nabi Arab ada 4. Pertama Hud, yang kedua Saleh, yang ketiga Syuaib, dan yang terakhir Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi yang ingin saya ceritakan adalah kisah Idris alaihi salatu wassalam. Di mana dimulai Idris alaihi salatu wassalam? Menurut ahli sejarah, Idris dilahirkan di negeri yang disebut dengan Babylon. Karena negeri Babylon sendiri yang mendirikan adalah kakek daripada Nabi Idris, Mahlail. Dialah yang mendirikan Babylon ini. Sehingga Syith lahir di negeri Babil, di Irak sana. Setelah kemudian Idris alaihi salatu wassalam diangkat menjadi nabi, bahkan dibekali kitab suci berupa suhuf 30 lembar. Kalau Syith 50 lembar, kalau Idris 30 lembar. Karena kitab suci yang turun dari langit itu dalam sebuah riwayat jumlahnya 104. Yang 4 itu ma'ruf. Ada Al-Quran, ada Injil, ada Zabur, ada Taurat. Tapi yang 100 itu tidak ma'ruf. Al-Quran hanya menyebutnya dengan kalimat suhuf, lembaran-lembaran. 100 lembaran ini dibagi menjadi 4 para nabi. Pertama Syith diberikan 50 lembar. Kemudian Idris diberikan 30 lembar. Kemudian Musa diberikan 10 lembar. Dan Ibrahim diberikan 10 lembar. Inna hadza lafi suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Sesungguhnya Al-Quran ini terkandung suhuf yang pertama Idris dan juga Syith, dan suhuf Ibrahim serta suhufnya Nabi Musa. Jadi Idris ini diberikan kitab suci namanya suhuf. Dengan suhuf 30 lembar inilah Idris berusaha untuk berdakwah. Tapi sayang, sekuat tenaga Idris berdakwah di negeri Babil, di negeri Irak, tidak banyak kaumnya yang beriman kepada Idris. Akhirnya Idris pun berniat untuk hijrah. Dan inilah hijrah pertama dari kalangan para nabi dan rasul yang pernah ada sepanjang sejarah manusia. Itulah hijrahnya Idris alaihi salatu wassalam. Dia hijrah dari Babil menuju Mesir. Maka di Mesir inilah dia bangun dakwahnya. Kemudian dia pun membuat 4 negara atau 4 kekuasaan di bawah kekuasaannya. Karena kita tahu bahwa Idris ini cerdas. Dia berbeda dengan nabi-nabi sebelumnya. Karena disebutkan di dalam sejarah, Idris adalah orang yang pertama kali menulis, meletakkan pena, dan juga menulis di atas mushaf, di atas kertas bahasa kita. Ya dulu mungkin tidak ada kertas, mungkin pada dedaunan, kulit-kulit, pepohonan dan yang semacamnya. Tapi dialah nabi dan manusia yang pertama kali meletakkan catatan. Kemudian juga dia adalah nabi yang pertama kali menjahit baju. Idris ini adalah orang yang pertama kali menjahit baju dan memakaikannya. Tentu baju zaman dulu bukan kain seperti yang kita pakai, tetapi dari kulit. Kemudian juga Idris adalah orang yang pertama kali mempelajari ilmu falak, ilmu perbintangan. Kemudian Idris juga orang yang pertama kali membuat perkakas alat-alat untuk berperang. Karena hobinya Idris adalah berjihad, menumpas musuh-musuhnya,
Bahkan Idris orang yang pertama kali mampu menunggangi kuda sebagai kendaraan perang. Dan dia juga orang yang pertama kali mensyariatkan jihad melawan musuh-musuhnya. Dari sini kita tahu bahwa Idris ini punya talenta kuat. Makanya dengan kepemimpinan Idris alaihi salatu wassalam, dan dia menjadi nabi, berada di Mesir. Mesir menjadi kuat, negara yang kuat di zaman itu, dan punya peradaban dan pengetahuan dibandingkan daerah-daerah yang lain. Mesir lebih berkembang karena Idris mengajarkan menulis, mengajarkan menjahit, mengajarkan menunggang kuda, mengajarkan untuk berjihad, mengajarkan untuk melihat bintang dan yang semacamnya. Makanya peradabannya lebih maju dibandingkan tempat-tempat yang lainnya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mulailah kemudian Idris pun mengembangkan dakwahnya kemana-mana. Dan semakin banyak tempat-tempat yang ditaklukkan, banyak orang-orang yang kemudian mulai tertarik dengan agama Idris alaihi salatu wassalam, sehingga dia makin semangat ingin terus berdakwah, mengajak manusia kepada kebaikan. Sehingga dia berpikir, bagaimana kalau seandainya aku meninggal dunia, siapa yang akan meneruskan dakwahku? Sampai satu hari pemikiran ini membuat pusing bagi dia. Akhirnya dia ingin berjumpa dengan malaikat Jibril yang sering datang memberikan wahyu kepada Idris. Kemudian Idris mengatakan kepada Jibril, "Wahai Jibril, bisakah engkau sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memperpanjang usiaku?" Karena ketika itu Idris diberitahu oleh Jibril bahwa setiap dakwah yang ia lakukan, dia akan mendapatkan pahala sebanyak orang yang didakwahinya. Dan itu sama dengan syarat Islam. Man dalla ala khairin kafaili. Siapa yang mengajak manusia kepada kebaikan, maka dia akan dapat pahala orang yang mengikutinya. Maka Idris senang mendapatkan pahala banyak, sehingga dia ingin usianya diperpanjang. Akhirnya kemudian Jibril alaihi salatu wassalam menjanjikan agar Idris bicara langsung dengan malakul maut. Apakah dia menangguhkan takdir kematiannya ataukah tidak, dengan cara memperpanjang umurnya atau mematikannya. Maka kemudian Idris ingin berjumpa dengan malakul maut. Akhirnya kemudian Idris pun diangkat oleh Allah lewat Jibril menuju langit dengan ruh dan jasad. Dan tidak aneh, karena Nabi SAW juga pernah naik ke langit dalam peristiwa Isra Mi'raj. Bukan ruhnya saja, kalau ruhnya saja tidak ada keutamaan dalam peristiwa Isra Mi'raj, karena orang yang tidur juga ruhnya bisa terbang. Tetapi Nabi SAW melakukan Mi'raj itu dengan badannya, ruh dan badannya, seperti kita sadar ini naik ke langit, baru ada keutamaan. Kalau ruhnya saja tidak ada keutamaan, orang mimpi saja bisa terbang. Kemudian juga Nabi Isa alaihi salatu wassalam pernah diangkat, dan sekarang masih ada di langit, diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, diselamatkan dari kejaran orang-orang Yahudi, dan kelak di akhir zaman Isa akan turun sebagai salah satu dari tanda-tanda kiamat besar. Maka Idris juga tidak mustahil diangkat dengan badannya. Kemana? Menuju langit keempat. Masalahnya, setelah sampai di langit keempat, tiba-tiba malaikat maut sudah menunggunya. Maka Jibril alaihi salatu wassalam kaget kenapa malaikat maut ada di langit keempat. Sehingga Jibril mengatakan, "Kenapa engkau ada di sini?" Maka malaikat maut mengatakan, "Allah perintahkan aku untuk mencabut nyawa manusia di langit keempat. Aku heran, mana ada orang di langit keempat. Tapi karena ini perintah Allah, ya sudah, aku turun saja ke langit keempat." Kata Jibril alaihi salatu wassalam, "Baru saja aku mengangkat seorang manusia dan sekarang ada di langit keempat. Jangan-jangan dia yang dimaksud kau akan cabut nyawanya." Malakut maut mengatakan, "Siapa lagi?"
Kalau memang dia cuma satu-satunya manusia, dialah yang akan kucabut. Akhirnya kemudian niat Idris berjumpa dengan malakul maut ingin memperpanjang umurnya, tapi malakul maut malah ditugaskan Allah untuk mencabut nyawanya. Itulah idza jaa ajaluhum la yastakhiruna as-sa'ata wa la yastaqdimun. Idza jaa ajaluh, kalau datang ajalnya tidak mungkin maju, tidak mungkin mundur pas waktunya. Al-hadaru la yamna'ul qadar. Menghindar dari kematian rupanya jatuh kepada takdir kematian. Idris kan mau menghindar dari kematian, tapi takdir kematian rupanya telah sampai pada ajalnya. Maka Idris pun kemudian dicabut nyawanya di langit keempat. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan wadhkur fil kitabi Idris innahu kana siddiqan nabiyya wa rafa'nahu makanan 'aliyya. Wadhkur, ingat wahai Muhammad, kalau engkau membaca Al-Qur'an tentang kisah-kisah para nabi, ingat di situ ada nabi namanya Idris, jangan kau lewatkan. Kemudian Allah mensifati Idris dengan 4 sifat. Pertama, wadhkur fil kitabi Idris innahu kana siddiqan. Idris adalah seorang siddiq, orang yang jujur dan mencintai kebenaran. Kemudian yang kedua, wa nabiyan siddiqan nabiyya. Selain orang yang mencintai kebenaran, dia pun seorang nabi. Dari kata-kata siddiqan nabiyya, siddiq itu mencintai kebenaran. Artinya dia bukan satu-satunya nabi, karena dia juga membenarkan kebenaran yang pernah ada sebelumnya, Syith dan juga Adam. Karena dia adalah nabi ketiga setelah Adam, Syith, kemudian Idris. Dan dia seorang nabi dan tidak diperselisihkan kenabiannya. Wa rafa'nahu makanan 'aliyya, kami angkat Idris ini ke tempat yang paling tinggi. Dari kalimat kami angkat Idris ke tempat yang tinggi, maksudnya ke langit, terjadi silang pendapat di antara ulama bahwa ada 3 manusia yang pernah diangkat dari bumi ke langit. 2 disepakati, 1 diperselisihkan. 2 disepakati, 1 diperselisihkan. Adapun yang disepakati, pertama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam saat peristiwa Isra dan Mi'raj terjadi 1 tahun sebelum hijrah di bulan Rajab, maka Nabi melakukan perjalanan yang disebut Isra, perjalanan malam dari Masjidil Haram ke Aqsa, dan Mi'raj, perjalanan dari Aqsa ke Sidratil Muntaha. Sepakat, tidak ada khilaf, Rasul melaksanakan perjalanan ke langit sampai ke Sidratil Muntaha bil jasadi war ruh, dengan jasad dan ruhnya. Artinya lengkap seperti kita ini. Sepakat, tidak ada khilaf. Yang kedua, Nabi Isa alaihi salatu wassalam saat dikepung oleh orang-orang Yahudi, oleh tentara-tentara Romawi Yahudi, dan hendak dibunuh, maka kemudian Isa memanggil murid-muridnya, kemudian menawarkan, siapa di antara kalian yang mau kuusap wajahnya, kuserupakan wajah dia dengan wajah diriku, tapi risikonya dia akan ditangkap, disalib dan dibunuh, tapi sebagai balasannya dia akan menjadi temanku di sorga. Maka yang paling muda dari murid Isa dari kalangan Hawariyun mengatakan, serahkan kepada. Maka Isa mengusap wajahnya, maka wajahnya menjadi mirip dengan Isa sak perawakannya. Ketika tentara mengepung, maka Isa pun kemudian tertidur, dikelilingi murid-muridnya, kemudian diangkat ke langit oleh Allah Subhanahu wa taala dan disaksikan oleh murid-muridnya, diangkat sampai ke langit kedua. Setelah Isa diangkat, maka murid-murid yang lainnya mereka kabur, berpencar untuk berdakwah, menyampaikan risalah Isa ke berbagai negeri.
kecuali anak muda yang wajahnya diserupakan dengan Isa, dia tetap di rumah itu. Dialah yang ditangkap orang Yahudi, dialah yang disalib orang Yahudi, dan dialah yang dibunuh orang Yahudi. Makanya orang Yahudi mengatakan qataltal Masih ibn Maryam, kami sudah membunuh Isa bin Maryam. Maka Allah bantah dalam Quran, wa ma qataluhu wa ma sallabuhu walakin syubbiha lahu bal rafa'ahu Allahu ila sama. Isa tidak ditangkap, Isa tidak disalib, Isa tidak dibunuh, bahkan Isa diserupakan, bahkan Isa diangkat naik ke langit. Artinya Isa naik ke langit birruhi wal jasad, dengan ruh dan jasad, dan dia masih hidup di langit kedua sana dan pernah berjumpa dengan Nabi SAW pada peristiwa Mi'raj. Dia bersama Yahya ibn Zakaria di langit kedua. Dan ini disepakati bahwa Isa naik birruhi wal jasad. Yang diperselisihkan adalah Idris. Apakah Idris naik ke langit ini sama dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam dan Isa dengan ruh dan jasad, atau hanya ruhnya saja? Ada yang mengatakan bahwa yang naik itu ruhnya saja, jasadnya tetap di bumi. Tapi ini dibantah para ulama. Kalau ruhnya saja, semua ruh orang-orang yang meninggal dunia juga naik ke langit. Ruhnya orang-orang yang beriman, sebagaimana hadis Bara bin Azib, ruhnya orang-orang yang beriman melesat ke langit berjumpa dengan Allah Azza wa Jalla. Lalu apa keutamaan ruhnya Idris dengan ruhnya orang yang beriman kalau sama-sama naik ke langit? Lalu apa kata-kata wa rafa'nahu makanan aliyya? Maka terbantahkan dengan logika seperti ini. Ada yang mengatakan bahwa yang naik itu maksudnya bukan ruhnya, tapi amalannya. Amalannya Idris dinaikkan ke langit, ke tempat yang paling tinggi. Kalau memang amalannya, kata ulama yang membantah, semua amalan siapapun yang baik pasti diangkat ke langit. Lalu apa keutamaan Idris dengan yang lainnya? Ada yang mengatakan maksudnya ayat wa rafa'nahu makanan aliyya, maksudnya kelak di sorga Idris diangkat ke tempat yang paling tinggi. Tapi penafsiran yang terakhir, inilah yang wallahu a'lam dianggap kuat, adalah yang diangkat adalah ruh dan jasadnya ke langit keempat. Dan Nabi SAW pernah berjumpa dengan Idris dalam peristiwa Isra Mi'raj di langit keempat. Ketika Rasul berjumpa dengan Idris, maka Idris mengatakan kepada Rasul, marhaban, marhaban binabiyyin saleh. Selamat datang Nabi yang saleh dan temanku yang saleh. Artinya Nabi SAW berjumpa dengan Idris di langit keberapa? Keempat dalam peristiwa Isra Mi'raj. Dari sini kita tahu bahwa Idris, pendapat yang kuat wallahu alam, adalah sebagaimana Nabi diangkat ke langit dengan ruh dan jasad, sebagaimana Isa diangkat ke langit dengan ruh dan jasad, begitu juga Idris dengan ruh dan jasad. Baru kemudian dia memiliki keutamaan dibandingkan yang lainnya. Itulah makna ayat wa rafa'nahu makanan aliyya. Kami angkat Idris ke tempat yang tinggi. Lalu apa? Kenapa Allah mengangkat Idris ke tempat yang tinggi? Sudah selayaknya. Karena Idris memiliki jasa kebaikan yang banyak yang mengalir kepada umat manusia sejak ada dia dan meninggalnya sampai hari ini. Kebaikan Idris tidak pernah terlupakan oleh kita. Apa kebaikan Idris? Mengajarkan menulis. Hari ini kita bisa menulis, mencetak buku, membuat kitab, mencetak Al-Quran dan begitu seterusnya. Siapa yang mengajarkan? Yang pertama kali Idris alaihi salam. Berarti pahala orang-orang yang mengarang buku dengan tulisan-tulisan mereka mengajak manusia kepada kebaikan, mencegah dari kemungkaran, menyebarkan buku-buku akidah, buku-buku ibadah, buku-buku muamalah, buku-buku fikih dan yang bermanfaat yang lainnya. Itu merupakan pahala jariah. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila ba'daha la yanqusu min ujurihim syai'a." Siapa yang memberikan contoh baik kemudian diikuti orang setelahnya,
maka dia akan mendapatkan pahala dan pahala orang yang mencontohnya tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Maka pahala yang didapati para penulis sehingga menjadikan manusia sadar dan dapat hidayah, itu semua kembali kepada Idris alaihi salatu wassalam, karena dia yang pertama kali mengajarkan menulis. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah azza wa jalla, maka Idris pun akhirnya meninggal dunia di langit keempat. Ada yang mengatakan di bumi, ada yang mengatakan di langit keempat. Baru kemudian Idris meninggal dunia, diteruskan oleh anaknya, anaknya meninggal dunia, diteruskan oleh cucunya, dan cucunya meninggal dunia, diteruskan oleh Nuh alaihi salatu wassalam. Idris itu kakek ketiga daripada Nuh alaihi salatu wassalam. Bagaimana kisah Nuh alaihi salatu wassalam? Tentu kisah yang menarik, yang panjang, karena Nuh ini diceritakan detail dalam Al-Quran. Adapun Idris, ini kebanyakan kisahnya hanya diambil dari kisah-kisah Israiliyat, tapi tidak mengapa. Rasul mengatakan hadithu ambani Israil wala haraj. Ceritakan tentang kisah-kisah para nabi diambil dari kisah-kisah Israel, dan tidak mengapa. Anggap saja kisah-kisah Israiliyat itu sebagai pelezat kisah. Tapi patokan kita tetap kepada Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, dan yang lainnya. Kemudian Syam, yang saya katakan tadi meliputi Palestina, Lebanon, Suria dan Urdun. Maka banyak para nabi diutus di negeri ini. Di antaranya Nabi Musa diutus di negeri ini. Musa, Zakaria, Yahya, Isa, dan banyak para nabi yang lainnya. Kemudian yang ketiga Mesir. Mesir diutus banyak para nabi juga. Nabi Yusuf berada di Mesir. Termasuk juga Idris setelah hijrah dari Babylon ke Mesir. Kemudian juga Nabi Ibrahim juga pernah singgah di Mesir. Kemudian yang terakhir Jazirah Arab, di mana nabi-nabi Arab ada 4. Pertama Hud, yang kedua Saleh, yang ketiga Syuaib, dan yang terakhir Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi yang ingin saya ceritakan adalah kisah Idris alaihi salatu wassalam. Di mana dimulai Idris alaihi salatu wassalam? Menurut ahli sejarah, Idris dilahirkan di negeri yang disebut dengan Babylon. Karena negeri Babylon sendiri yang mendirikan adalah kakek daripada Nabi Idris, Mahlail. Dialah yang mendirikan Babylon ini. Sehingga Syith lahir di negeri Babil, di Irak sana. Setelah kemudian Idris alaihi salatu wassalam diangkat menjadi nabi, bahkan dibekali kitab suci berupa suhuf 30 lembar. Kalau Syith 50 lembar, kalau Idris 30 lembar. Karena kitab suci yang turun dari langit itu dalam sebuah riwayat jumlahnya 104. Yang 4 itu ma'ruf. Ada Al-Quran, ada Injil, ada Zabur, ada Taurat. Tapi yang 100 itu tidak ma'ruf. Al-Quran hanya menyebutnya dengan kalimat suhuf, lembaran-lembaran. 100 lembaran ini dibagi menjadi 4 para nabi. Pertama Syith diberikan 50 lembar. Kemudian Idris diberikan 30 lembar. Kemudian Musa diberikan 10 lembar. Dan Ibrahim diberikan 10 lembar. Inna hadza lafi suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Sesungguhnya Al-Quran ini terkandung suhuf yang pertama, Idris dan juga Syith, dan suhuf Ibrahim serta suhufnya Nabi Musa. Jadi Idris ini diberikan kitab suci namanya suhuf. Dengan suhuf 30 lembar inilah Idris berusaha untuk berdakwah. Tapi sayang, sekuat tenaga Idris berdakwah di negeri Babil, di negeri Irak,
tidak banyak kaumnya yang beriman kepada Idris. Akhirnya Idris pun berniat untuk hijrah, dan inilah hijrah pertama dari kalangan para nabi dan rasul yang pernah ada sepanjang sejarah manusia. Itulah hijrahnya Idris alaihi salatu wassalam. Dia hijrah dari Babil menuju Mesir. Maka di Mesir inilah dia bangun dakwahnya. Kemudian dia pun membuat 4 negara atau 4 kekuasaan di bawah kekuasaannya. Karena kita tahu bahwa Idris ini cerdas. Dia berbeda dengan nabi-nabi sebelumnya. Karena disebutkan di dalam sejarah, Idris adalah orang yang pertama kali menulis, meletakkan pena, dan juga menulis di atas mushaf, di atas kertas bahasa kita. Ya dulu mungkin tidak ada kertas, mungkin pada dedaunan, kulit-kulit, pepohonan dan yang semacamnya. Tapi dialah nabi dan manusia yang pertama kali meletakkan catatan. Kemudian juga dia adalah nabi yang pertama kali menjahit baju. Idris ini adalah orang yang pertama kali menjahit baju dan memakaikannya. Tentu baju zaman dulu bukan kain seperti yang kita pakai, tetapi dari kulit. Kemudian juga Idris adalah orang yang pertama kali mempelajari ilmu falak, ilmu perbintangan. Kemudian Idris juga orang yang pertama kali membuat perkakas alat-alat untuk berperang. Karena hobinya Idris adalah berjihad, menumpas musuh-musuhnya. Bahkan Idris orang yang pertama kali mampu menunggangi kuda sebagai kendaraan perang. Dan dia juga orang yang pertama kali mensyariatkan jihad melawan musuh-musuhnya. Dari sini kita tahu bahwa Idris ini punya talenta kuat. Makanya dengan kepemimpinan Idris alaihi salatu wassalam, dan dia menjadi nabi, berada di Mesir. Mesir menjadi kuat, negara yang kuat di zaman itu, dan punya peradaban dan pengetahuan dibandingkan daerah-daerah yang lain. Mesir lebih berkembang karena Idris mengajarkan menulis, mengajarkan menjahit, mengajarkan menunggang kuda, mengajarkan untuk berjihad, mengajarkan untuk melihat bintang dan yang semacamnya. Makanya peradabannya lebih maju dibandingkan tempat-tempat yang lainnya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mulailah kemudian Idris pun mengembangkan dakwahnya kemana-mana. Dan semakin banyak tempat-tempat yang ditaklukkan, banyak orang-orang yang kemudian mulai tertarik dengan agama Idris alaihi salatu wassalam, sehingga dia makin semangat ingin terus berdakwah, mengajak manusia kepada kebaikan. Sehingga dia berpikir, bagaimana kalau seandainya aku meninggal dunia, siapa yang akan meneruskan dakwahku? Sampai satu hari pemikiran ini membuat pusing bagi dia. Akhirnya dia ingin berjumpa dengan malaikat Jibril yang sering datang memberikan wahyu kepada Idris. Kemudian Idris mengatakan kepada Jibril, "Wahai Jibril, bisakah engkau sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memperpanjang usiaku?" Karena ketika itu Idris diberitahu oleh Jibril bahwa setiap dakwah yang ia lakukan, dia akan mendapatkan pahala sebanyak orang yang didakwahinya. Dan itu sama dengan syarat Islam, man dalla ala khairin kafaili. Siapa yang mengajak manusia kepada kebaikan, maka dia akan dapat pahala orang yang mengikutinya. Maka Idris senang mendapatkan pahala banyak, sehingga dia ingin usianya diperpanjang. Akhirnya kemudian Jibril alaihi salatu wassalam menjanjikan agar Idris bicara langsung dengan malakul maut. Apakah dia mau menangguhkan takdir kematiannya ataukah tidak, dengan cara memperpanjang umurnya atau mematikannya. Maka kemudian Idris ingin berjumpa dengan malakul maut. Akhirnya kemudian Idris pun diangkat oleh
Allah lewat Jibril menuju langit dengan ruh dan jasad. Dan tidak aneh, karena Nabi SAW juga pernah naik ke langit dalam peristiwa Isra Mi'raj. Bukan ruhnya saja, kalau ruhnya saja tidak ada keutamaan dalam peristiwa Isra Mi'raj, karena orang yang tidur juga ruhnya bisa terbang. Tetapi Nabi SAW melakukan Mi'raj itu dengan badannya, ruh dan badannya, seperti kita sadar ini naik ke langit, baru ada keutamaan. Kalau ruhnya saja tidak ada keutamaan, orang mimpi saja bisa terbang. Kemudian juga Nabi Isa alaihi salatu wassalam pernah diangkat dan sekarang masih ada di langit. Diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, diselamatkan dari kejaran orang-orang Yahudi, dan kelak di akhir zaman Isa akan turun sebagai salah satu dari tanda-tanda kiamat besar. Maka Idris juga tidak mustahil diangkat dengan badannya. Kemana? Menuju langit keempat. Masalahnya, setelah sampai di langit keempat, tiba-tiba malaikat maut sudah menunggunya. Maka Jibril alaihi salatu wassalam kaget kenapa malaikat maut ada di langit keempat. Sehingga Jibril mengatakan, "Kenapa engkau ada di sini?" Maka malaikat maut mengatakan, "Allah perintahkan aku untuk mencabut nyawa manusia di langit keempat. Aku heran mana ada orang di langit keempat. Tapi karena ini perintah Allah, ya sudah aku turun saja ke langit keempat." Kata Jibril alaihi salatu wassalam, "Baru saja aku mengangkat seorang manusia dan sekarang ada di langit keempat. Jangan-jangan dia yang dimaksud kau akan cabut nyawanya." Malakut maut mengatakan, "Siapa lagi? Kalau memang dia cuma satu-satunya manusia, dialah yang akan kucabut." Akhirnya kemudian niat Idris berjumpa dengan malakul maut ingin memperpanjang umurnya, tapi malakul maut malah ditugaskan Allah untuk mencabut nyawanya. Itulah idza jaa ajaluhum la yastakhiruna as-sa'ata wa la yastaqdimun. Idza jaa ajaluh, kalau datang ajalnya tidak mungkin maju, tidak mungkin mundur pas waktunya. Al-hadaru la yamna'ul qadar. Menghindar dari kematian rupanya jatuh kepada takdir kematian. Idris kan mau menghindar dari kematian, tapi takdir kematian rupanya telah sampai pada ajalnya. Maka Idris pun kemudian dicabut nyawanya di langit keempat. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wadhkur fil kitabi Idris innahu kana siddiqan nabiyya wa rafa'nahu makanan 'aliyya." Wadhkur, ingat wahai Muhammad, kalau engkau membaca Al-Qur'an tentang kisah-kisah para nabi, ingat di situ ada nabi namanya Idris, jangan kau lewatkan. Kemudian Allah mensifati Idris dengan 4 sifat. Pertama, wadhkur fil kitabi Idris innahu kana siddiqan. Idris adalah seorang siddiq, orang yang jujur dan mencintai kebenaran. Kemudian yang kedua, wa nabiyan siddiqan nabiyya. Selain orang yang mencintai kebenaran, dia pun seorang nabi. Dari kata-kata siddiqan nabiyya, siddiq itu mencintai kebenaran. Artinya dia bukan satu-satunya nabi, karena dia juga membenarkan kebenaran yang pernah ada sebelumnya, Syith dan juga Adam. Karena dia adalah nabi ketiga setelah Adam, Syith, kemudian Idris. Dan dia seorang nabi dan tidak diperselisihkan kenabiannya. Wa rafa'nahu makanan 'aliyya, kami angkat Idris ini ke tempat yang paling tinggi. Dari kalimat kami angkat Idris ke tempat yang tinggi, maksudnya ke langit, terjadi silang pendapat di antara ulama bahwa ada 3 manusia yang pernah diangkat dari bumi ke langit, 2 disepakati, 1 diperselisihkan.
Dua disepakati, satu diperselisihkan. Adapun yang disepakati, pertama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam saat peristiwa Isra dan Mi'raj terjadi 1 tahun sebelum hijrah di bulan Rajab, maka Nabi melakukan perjalanan yang disebut Isra, perjalanan malam dari Masjidil Haram ke Aqsa, dan Mi'raj, perjalanan dari Aqsa ke Sidratil Muntaha. Sepakat, tidak ada khilaf, Rasul melaksanakan perjalanan ke langit sampai ke Sidratil Muntaha bil jasadi war ruh, dengan jasad dan ruhnya. Artinya lengkap seperti kita ini. Sepakat, tidak ada khilaf. Yang kedua, Nabi Isa alaihi salatu wassalam saat dikepung oleh orang-orang Yahudi, oleh tentara-tentara Romawi Yahudi, dan hendak dibunuh, maka kemudian Isa memanggil murid-muridnya, kemudian menawarkan, siapa di antara kalian yang mau kuusap wajahnya, kuserupakan wajah dia dengan wajah diriku, tapi risikonya dia akan ditangkap, disalib dan dibunuh, tapi sebagai balasannya dia akan menjadi temanku di sorga. Maka yang paling muda dari murid Isa dari kalangan Hawariyun mengatakan, serahkan kepada. Maka Isa mengusap wajahnya, maka wajahnya menjadi mirip dengan Isa sak perawakannya. Ketika tentara mengepung, maka Isa pun kemudian tertidur, dikelilingi murid-muridnya, kemudian diangkat ke langit oleh Allah Subhanahu wa taala dan disaksikan oleh murid-muridnya, diangkat sampai ke langit kedua. Setelah Isa diangkat, maka murid-murid yang lainnya mereka kabur, berpencar untuk berdakwah, menyampaikan risalah Isa ke berbagai negeri. Kecuali anak muda yang wajahnya diserupakan dengan Isa, dia tetap di rumah itu. Dialah yang ditangkap orang Yahudi, dialah yang disalib orang Yahudi, dan dialah yang dibunuh orang Yahudi. Makanya orang Yahudi mengatakan, qataltal Masih ibn Maryam, kami sudah membunuh Isa bin Maryam. Maka Allah bantah dalam Quran, wa ma qataluhu wa ma sallabuhu walakin syubbiha lahu bal rafa'ahu Allahu ila sama. Isa tidak ditangkap, Isa tidak disalib, Isa tidak dibunuh, bahkan Isa diserupakan, bahkan Isa diangkat naik ke langit. Artinya Isa naik ke langit birruhi wal jasad, dengan ruh dan jasad, dan dia masih hidup di langit kedua sana dan pernah berjumpa dengan Nabi SAW pada peristiwa Mi'raj. Dia bersama Yahya ibn Zakaria di langit kedua. Dan ini disepakati bahwa Isa naik birruhi wal jasad. Yang diperselisihkan adalah Idris. Apakah Idris naik ke langit ini sama dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam dan Isa dengan ruh dan jasad, atau hanya ruhnya saja? Ada yang mengatakan bahwa yang naik itu ruhnya saja, jasadnya tetap di bumi. Tapi ini dibantah para ulama. Kalau ruhnya saja, semua ruh orang-orang yang meninggal dunia juga naik ke langit. Ruhnya orang-orang yang beriman, sebagaimana hadis Bara bin Azib, ruhnya orang-orang yang beriman melesat ke langit berjumpa dengan Allah Azza wa Jalla. Lalu apa keutamaan ruhnya Idris dengan ruhnya orang yang beriman kalau sama-sama naik ke langit? Lalu apa kata-kata wa rafa'nahu makanan aliyya? Maka terbantahkan dengan logika seperti ini. Ada yang mengatakan bahwa yang naik itu maksudnya bukan ruhnya, tapi amalannya. Amalannya Idris dinaikkan ke langit, ke tempat yang paling tinggi. Kalau memang amalannya, kata ulama yang membantah, semua amalan siapapun yang baik pasti diangkat ke langit. Lalu apa keutamaan Idris dengan yang lainnya? Ada yang mengatakan maksudnya ayat wa rafa'nahu makanan aliyya, maksudnya kelak di sorga Idris diangkat ke tempat yang paling tinggi. Tapi penafsiran yang terakhir, inilah yang wallahu a'lam dianggap kuat, adalah yang diangkat adalah ruh dan jasadnya ke langit keempat. Dan Nabi SAW pernah berjumpa dengan Idris dalam peristiwa Isra Mi'raj di langit keempat. Ketika Rasul berjumpa dengan Idris, maka Idris mengatakan kepada Rasul, marhaban, marhaban binabiyyin salih.
Selamat datang Nabi yang saleh dan temanku yang saleh. Artinya Nabi SAW berjumpa dengan Idris di langit keberapa? Keempat dalam peristiwa Isra Mi'raj. Dari sini kita tahu bahwa Idris, pendapat yang kuat wallahu alam, adalah sebagaimana Nabi diangkat ke langit dengan ruh dan jasad, sebagaimana Isa diangkat ke langit dengan ruh dan jasad, begitu juga Idris dengan ruh dan jasad. Baru kemudian dia memiliki keutamaan dibandingkan yang lainnya. Itulah makna ayat wa rafa'nahu makanan 'aliyya. Kami angkat Idris ke tempat yang tinggi. Lalu apa? Kenapa Allah mengangkat Idris ke tempat yang tinggi? Sudah selayaknya. Karena Idris memiliki jasa kebaikan yang banyak yang mengalir kepada umat manusia sejak ada dia dan meninggalnya sampai hari ini. Kebaikan Idris tidak pernah terlupakan oleh kita. Apa kebaikan Idris? Mengajarkan menulis. Hari ini kita bisa menulis, mencetak buku, membuat kitab, mencetak Al-Quran dan begitu seterusnya. Siapa yang mengajarkan? Yang pertama kali Idris alaihi salam. Berarti pahala orang-orang yang mengarang buku dengan tulisan-tulisan mereka mengajak manusia kepada kebaikan, mencegah dari kemungkaran, menyebarkan buku-buku akidah, buku-buku ibadah, buku-buku muamalah, buku-buku fikih dan yang bermanfaat yang lainnya. Itu merupakan pahala jariah. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila ba'daha la yanqusu min ujurihim syai'a." Siapa yang memberikan contoh baik kemudian diikuti orang setelahnya, maka dia akan mendapatkan pahala dan pahala orang yang mencontohnya tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Maka pahala yang didapati para penulis sehingga menjadikan manusia sadar dan dapat hidayah, itu semua kembali kepada Idris alaihi salatu wassalam, karena dia yang pertama kali mengajarkan menulis. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah azza wa jalla, maka Idris pun akhirnya meninggal dunia di langit keempat. Ada yang mengatakan di bumi, ada yang mengatakan di langit keempat. Baru kemudian Idris meninggal dunia, diteruskan oleh anaknya, anaknya meninggal dunia, diteruskan oleh cucunya, dan cucunya meninggal dunia, diteruskan oleh Nuh alaihi salatu wassalam. Idris itu kakek ketiga daripada Nuh alaihi salatu wassalam. Bagaimana kisah Nuh alaihi salatu wassalam? Tentu kisah yang menarik, yang panjang, karena Nuh ini diceritakan detail dalam Al-Quran. Adapun Idris, ini kebanyakan kisahnya hanya diambil dari kisah-kisah Israiliyat, tapi tidak mengapa. Rasul mengatakan hadithu ambani Israel wala haraj. Ceritakan tentang kisah-kisah para nabi diambil dari kisah-kisah Israel dan tidak mengapa. Anggap saja kisah-kisah Israiliyat itu sebagai pelezat kisah. Tapi patokan kita tetap kepada Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam.